Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan masuk pada topik Graphical User Interface Component dan Development Tools. Nah, ini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana ketika kita akan membuat interface ya. Interface itu merupakan hal yang sangat penting ketika kita akan berinteraksi dengan sistem ya. Berarti untuk interface ini pun juga menjadi indikator apakah sistem informasi tersebut bisa dilakukan atau dioperasikan dengan mudah. Nah, itu nanti tergantung dari interface yang kita buat. Jadi untuk banyaknya interface yang menggabungkan beberapa style ini biasanya dia memiliki alternatif ya, ada special task dan juga user-nya. Kemudian untuk GUI tersendiri, ini merupakan graphical user interface. Kemudian ini merupakan salah satu contoh dari combine style. Nah, jadi ini adalah kreasi developer untuk membuat stylenya seperti apa. Overview hari ini kita akan membahas tentang user interface development, events overview, kemudian ada windowing system, event dispatching and handling, kemudian ada GUI development tools. GUI ini mengandung sekumpulan objek-objek, di mana di sini terdapat Windows dan juga widgetnya, yang diaplikasikan dalam banyak interaksi teknik. Ya, jadi di sana ada direct manipulasi, ini merupakan button, resize window, dan juga scroll bar. Kemudian terdapat menu, di sini terdapat juga untuk pull down, pop up. Kemudian ada dialog box, text window, dan di sini terdiri dari form fill in. Interface ini nanti bisa dilihat apakah dia mudah untuk dioperasikan atau tidak. Nah, ini tergantung dari developernya. Jadi ada interface nanti di sini tergantung dari developer yang akan membuat interface tersebut. Apakah ini nanti akan dibuat seperti user yang memang in case atau khusus di sini. Jadi sistem informasi ini memang dikhususkan untuk sesuatu yang tidak bisa diakses oleh orang awam. Contohnya, interface untuk melakukan KRS, interface untuk registrasi, mungkin ketika kita akan meminjam buku di perpustakaan gitu ya. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan sistem informasi tersebut gitu ya. Nah, di sini ada user interface software yang biasanya ini terdiri dari large, complex, difficult to implement, debug, dan modify. 50% dari listing code ini digunakan untuk membuat user interface sistemnya. Nah, ketika kita membuat user interface gitu ya, waterfall model ini tidak lagi mencukupi kebutuhan ya. Jadi harus ada style tertentu yang akan memberikan inovasi ya. Kemudian user interface ini adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan sistem. Jadi ini adalah jembatan untuk user ketika dia akan berinteraksi dengan sistem informasi tertentu. Kemudian untuk tools-nya, bersamaan dengan dikembangkannya user interface, dikembangkan pula software sistem dan tools khusus untuk mendesain implementasi GUI. Jadi banyak tools yang bisa digunakan untuk membuat user interface atau prototipe-nya. Kemudian banyak tools juga yang dikembangkan dan dijadikan produk komersial guna membantu software developers menghasilkan GUI yang baik. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan awal itu ya teman-teman ya. Jadi untuk GUI ini juga bisa kita temukan terutama untuk software-softwarenya ya. Software yang bisa digunakan secara sederhana itu kita bisa menggunakan Balsamiq karena dia sudah memiliki library yang kita bisa gunakan secara mudah ya, tinggal tempel-tempel saja. Tetapi ada pula software yang memang khusus untuk developer yang akan membuat mulai dari nol ya. Jadi prototipe yang memang benar-benar didesain satu persatu sendiri, merupakan software yang mandiri ya. Jadi di sana kita bisa memilih software mana yang sesuai dengan kebutuhan.
Corel Draw pun juga bisa digunakan ya, kemudian Adobe XD juga bisa digunakan. Mungkin juga kalau seumpama untuk supaya bisa beberapa tools, beberapa button itu bisa dipencet, diklik, kemudian akan ada alurnya. Biasanya kita juga menggunakan Marvel Up. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa mencoba ya. Ini saya lewati saja. Jadi untuk interface teknologi nanti juga kita bisa menggunakan event-based language ya, windowing system, toolkits, dan juga ada beberapa interaktif graphical interface builders, kemudian component system, ini bisa menggunakan Java Beans ya, kemudian scripting language, hypertext, dan juga object-oriented programming. Nah, untuk event-driven programming, ini ada sequential. Jadi sequential ini adalah sistem informasi yang memiliki interface yang standar. Ya. Jadi sequential program ini ada penjelasannya di sini. Program menggunakan kontrol dan prompt untuk input command. Jadi command line prompt dia bisa juga menggunakan DOS atau Unix. User menunggu program. Jadi program mengatakan kepada user bahwa siap untuk input lebih lanjut. Kemudian setelah itu user baru memasukkan input selanjutnya. Jadi user ini akan memberikan aksi setelah program itu memberikan komen atau perintah. Maaf ini salah ketik ya. User tidak hanya menunggu program untuk siap melakukan task berikutnya, akan tetapi program juga menunggu user untuk juga dapat melakukan input task berikutnya. Jadi by event. Kebanyakan GUI ini menggunakan windowing teknik, jadi area segi 4 ya, screen-nya itu ya, yang mengandung aplikasi sistem. Nah, windowing system ini diberikan oleh software libraries yang dapat membuat Windows dan mengimplementasikan elemen-elemen secara interaktif. Bahkan untuk GUI ini sekarang sudah digunakan pula untuk mobiling ya, jadi kita bisa menggunakan window ini di handphone kita masing-masing. Advantage atau keuntungan. Memberikan pembagian logical dan physical dari multiple task. Menolong resources, jadi ada screen dan human, perceptual, dan juga cognitive resources-nya. Bentuk yang rectangular itu memudahkan penyajian data bagi user. Jadi untuk penempatan panel-panelnya pun juga tidak akan menjadi masalah di sana karena untuk window ini sangat simpel untuk digunakan dan juga memudahkan user untuk menempatkan window-nya. Dalam Windows System ya, ini terdapat output ke window, kemudian input dari user dilakukan dalam Windows. User dapat menggerakkan mouse dan bekerja seluruh Windows. User dapat mendisplay title lines, borders, dan icons di seluruh Windows-nya. Ini pun mungkin sering kalian praktekkan juga ya ketika kita berinteraksi di depan laptop. Jadi di sini ada overlapping Windows dan juga ada tilt Windows ya. Overlapping Windows ini merupakan penggunaan beberapa Windows yang kita tumpuk menjadi satu ya. Ini menggunakan metafor of overlapping sheets di desktop. Overlapping Windows ini tidak cukup baik karena memiliki skala Windows yang multiple aplikasi. Jadi dia menumpuk aplikasi di dalam satu Windows dan itu bisa terjadi adanya aplikasi yang hilang ataupun mungkin panel yang hilang ya, jadi dia terselip. Kemudian ada tilt Windows, ini membagi-bagi screen dalam beberapa Windows aplikasi. Jadi biasanya kita menggunakan klik kanan lalu pilih side to side itu ya. Nah itu bisa kita sesuaikan Windows-nya jadi mereka semua terlihat. Bukan overlapping yang harus ditumpuk jadi satu, itu akan beberapa panel akan tidak terlihat. Tetapi dengan tilt window ini mungkin bisa menjadi lebih efektif. Ya. Nah, ini adalah contoh dari pemanfaatan tilt windows. Jadi kita bisa membuat
panel-panel window ini bisa menjadi beberapa bagian ya. Jadi kita bisa membagi jadi beberapa bagian seperti ini tanpa ditumpuk. Sedangkan untuk overlapping ini akan seperti ini teman-teman ya. Pasti kita pernah ya mengaplikasikan overlapping atau tilt window ini. Sebenarnya ini pun juga sesuai dengan kebutuhan kita, mana yang sesuai dengan ketika kita berinteraksi dengan komputer, mana yang paling efisien. Nah, tetapi biasanya yang paling efektif digunakan adalah tilt windows karena semua panelnya akan tetap terlihat, semua aplikasi akan tetap terlihat di sini. Oke, dalam satu Windows terdapat beberapa independent Windows. Ya, jadi seperti ini. Jadi Windows itu memiliki beberapa panel yang bisa dijadikan satu. Nah, ini dipisahkan menggunakan splitters atau garis pembagi seperti ini. Jadi untuk Windows-nya memang sudah dia istilahnya mandiri ya, dia bisa membagi-bagi panelnya sehingga user pun juga bisa melihat semua panel atau semua bagian di sini secara utuh atau keseluruhan. Windowing system menjaga agar user tetap fokus pada interface yang sedang dijalankan. Windowing system software ini sekumpulan resources yang dihubungkan dengan setiap widget kelas. Ini terbagi menjadi color, label, dan juga language. Selalu membuat dan menghapus instance apa yang sudah dilakukan oleh widget. Widget ini kita bisa temukan pula ya teman-teman di handphone kita masing-masing. Widget ini akhirnya akan memudahkan kita dalam pencarian aplikasi karena biasanya widget ini sudah terkumpul aplikasi-aplikasi yang memang biasa kita gunakan, yang mungkin merupakan function-function yang sering kita gunakan, yang dikumpulkan menjadi satu panel. User berinteraksi dengan input device. Jadi user ini biasanya ketika akan berinteraksi dengan komputer, dia akan menggunakan keyboard, menggunakan mouse, ataupun menggunakan headset untuk memberikan perintah. Kemudian events mengandung informasi berupa tipe-tipe input devices dan actions. Mouse position atau karakter key, Windows dan event selalu berhubungan. Ya. Jadi tergantung dari apa yang kita perintahkan kepada sistem, dia akan memberikan aksi kemudian dari apa yang kita berikan. Dia akan memberikan feedback. Kemudian pasti teman-teman sekalian sudah sering sekali melihat interface ini ya. Jadi di sini ada windowing software yang harus langsung mengena pada mouse event ke scroll bar. Jadi kita sering menggunakan scroll bar untuk memposisikan bagian mana yang akan kita lihat dan juga kita bisa melihat di sini ada panel-panel untuk resize ya, untuk kita full screen atau close dan juga kita bisa melihat title-nya di sini. Ini adalah contoh sederhana ketika kita menggunakan interface. Windowing system mungkin digunakan dalam berbagai macam cara untuk menentukan fokus dari click to focus dan mouse to focus. Untuk click to focus, user harus menggunakan mouse click dalam Windows untuk secara langsung menginputkan data ke dalam window. Nah, biasanya untuk klik ini tujuannya untuk mengaktifkan panel ya. Terkadang kita memiliki beberapa aplikasi yang sudah termuat di dalam satu window, kemudian kita harus klik salah satu mana mana aplikasi yang akan kita gunakan, kemudian mana yang akan kita berikan aksi ya. Kita harus memberikan klik satu kali untuk memberitahukan kepada komputer bahwa aplikasi ini yang akan aktif dan akan saya gunakan untuk saya berikan aksi ya. Kemudian untuk mouse to focus, input dapat dimasukkan secara langsung kemana saja dalam seluruh screen. Keyboard events dijadikan satu dengan mouse position dan diperlukan secara diperlakukan secara sama seperti dalam mouse event-nya. Jadi ini tidak perlu klik untuk mengaktifkan aplikasi mana yang akan kita pilih, tetapi di sini mouse to focus ya. Jadi dianggap
semua sama, diperlakukan secara sama. Basic code structure for an interactive program. Jadi di sini untuk repeat-nya ya kita bisa melihat get next event dan juga dispatch event. Di sini pun akan terjadi event atau red row loop. Ini banyak digunakan dalam interactive system ya. Nah, ketika kita menggunakan mouse saat bekerja menggunakan Microsoft Office, pastinya untuk mouse move ini sangat tidak diperlukan untuk kita ketahui mouse move-nya ini koordinatnya berapa, gitu ya. Tetapi ketika kita menggunakan mouse saat kita akan mendesain sesuatu, contohnya kita akan menggunakan Corel Draw atau mungkin Adobe XD atau bahkan untuk desain yang lainnya, software desain yang lainnya, mouse move ini sangat penting teman-teman. Jadi kita bisa melihat dari koordinatnya, dari mouse move-nya, supaya kita bisa benar-benar mengukur ya posisi mouse-nya itu berada di mana. Karena setiap goresan itu akan terlihat titik koordinat masing-masing ya. Jadi untuk event Q ini di mana ada mouse move ini sangat penting ketika kita akan mendesain sesuatu ya. Mendesain interface yang mulai dari nol. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan mouse ya seperti biasanya, kita hanya ketik-ketik saja untuk membuat laporan, mouse move ini tidak menjadi hal yang penting lagi. Dapat mengabaikan events yang tidak relevan. Nah, ini mouse movement kemungkinan dapat diabaikan dalam form-based application. Namun, dalam drawing program, kita ingin mengetahui gerakan atau track mouse tersebut. Nah, ini ada event dispatching, ya. Jadi ada widget object di sini. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Windows System Event Queue ini tergantung dari event handler-nya. Kemudian dia akan memberikan feedback berupa widget object yang ada di sebelah kanan ini. Button callback, window resize, dan juga scroll bar callback. Kemudian interaktor trace untuk mengatur interaktif object. Membangun kembali interaktif objek ke dalam tree ini didasarkan pada screen geometri dari objek dan juga user butuh rectangles itu tadi. Jadi window yang bentuknya rectangles ini sangat memudahkan user dalam berinteraksi dengan komputer. Oke, ketika kita melihat kalkulator ya kita bisa langsung memahami display ini, kita bisa langsung memahami cara menggunakan kalkulator ini. Karena apa? Karena dalam pembuatan atau interface yang bisa kita lihat ini adalah interface yang cukup sederhana dan sangat mudah untuk dioperasikan. Ya, kita langsung bisa melihat title-nya di sini, ada bar window di sini ya, dan diberikan warna yang berbeda dengan panel yang lainnya. Karena memang dianggap untuk title bar ini berbeda dengan panel-panel yang lainnya. Ini merupakan judul. Contohnya di sini merupakan interface kalkulator ya. Jadi untuk judulnya kalkulator di sini. Kemudian ada juga button-button yang bisa kita klik. Nah, button yang bisa kita klik ini, kita bisa melihat bahwa dari interface ini terdapat shadow atau shading yang bisa kita lihat dan seakan-akan buttonnya ini memiliki perspektif yang timbul ya, yang menonjol. Jadi kita bisa melihat dari sisi visual, oh ini adalah button, oh ini adalah panel, oh ini adalah label yang tidak bisa diklik, yang tidak bisa memberikan feedback, atau mungkin ini merupakan button yang bisa memberikan kita feedback. Jadi biasanya secara visual pun kita bisa melihat cara pengoperasiannya ya. Kita bisa langsung memberikan definisi, oh ini fungsinya adalah panel, oh ini fungsinya untuk label, oh ini fungsinya untuk menginputkan data. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari visual pun kita harus bisa langsung mendefinisikan dari setiap panel-panel yang ada di sini. Ketika nanti user merasa bingung, berarti bisa dianggap bahwa developernya ini memiliki keterbatasan dalam desain. Berarti ada hal-hal yang
masih kurang bisa dipahami dari sisi user. Toolkits ini adalah library of widget, juga disebut sebagai controls atau interactors ya, yang dapat dijalankan dengan aplikasi program tertentu. Biasanya mengandung widgets yang sudah dikenal sebagai menu, button, scroll bars, dan text input field. Banyak widget yang mempunyai particular appearance dan behavior yang telah menjadi standar. Widget ini mempunyai keterbatasan dalam interaksi dan juga butuh mendesain untuk spesialisasi atau special task. Jadi yang dimaksud dengan spesialisasi task ini adalah interface atau sistem informasi yang tidak semua orang awam dapat mengaksesnya. Kita berikan contoh untuk Macintosh ya. Pada tahun 1984, Macintosh ini dianggap dia sudah memiliki achievement bahwa untuk desainnya itu sudah bisa digunakan secara secara umum gitu ya. Jadi tidak mengalami kebingungan dalam berinteraksi dengan GUI tersebut. Jadi secara umum datang dengan 7 interaktor yang dibangun demi into toolbox ya. Jadi button, ada slider, ada pull down, kemudian ada check boxes, kemudian ada radio buttons dan juga text entry dan beberapa widget yang lainnya. Button mempunyai button properties ya yang dapat dilihat ada beberapa pilihan di sini. Jadi ini sangat memudahkan user dalam berinteraksi dengan komputer ya. Di sini sudah sangat jelas ya. Ada beberapa button dan juga ada scroll bar di sini yang bisa digeser. Oke, untuk panel yang biasa kita lihat ketika kita berinteraksi dengan komputer, kita sudah sangat paham button-button yang ada di sini ya. Untuk title bar ini adalah judul untuk barnya, untuk panelnya. Kemudian kita bisa pula untuk minimize atau close. Dan kita juga bisa melihat bahwa folder ini pun bisa dimaksimas atau minimize. Kita bisa melihat sub-sub menu yang ada di sub-sub folder yang ada di drive ini. Contoh di drive C, kita bisa melihat beberapa folder yang ada di sana, yang tersimpan di sana. Bahkan juga kita bisa melihat subfolder yang ada yang tersimpan di folder induk. Kemudian scroll bar, kita bisa menggeser kanan, kiri, atau atas bawah. Size control, ini kita bisa mengatur ukuran dari window atau ukuran panel. Kemudian untuk callback, setiap widget mempunyai sekumpulan callback. Callback akan berjalan saat widget menerima perintah. Jadi dia menunggu perintah dari usernya, apa yang akan diberikan aksi dari user tersebut, kemudian dia akan memberikan feedback dari aksi tersebut. Hanya dengan memberikan sesuatu yang khusus tentang apa yang akan dilakukan jika terjadi event. Ya. Jadi feedback ini hanya akan muncul ketika diberikan aksi dari user. Scrolling text window. Membuat vertical scroll bar widget. Nah, untuk menulis prosedur callback yang mempunyai code untuk menunjuk atau notify text windows pada posisi yang baru. Jadi kita bisa memudahkan ya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan mudah dengan adanya callback ini. Saya lanjutkan. Constraint. Sebagai contoh, desainer dapat menentukan warna dari kotak yang di-constraint menjadi bernilai slider. Maka, sistem akan secara otomatis mengupdate kotak jika user menggerakkan slider. Jadi, ada kotak yang harus kita gerakkan di sana, kanan, kiri, atas, bawah. Itu constraint-nya. Ini saya lanjutkan saja. Nah, untuk interface tools ada evaluasi di sini. Kita harus bisa mengevaluasi setelah interface itu selesai ya, sudah selesai untuk dibuat. Nah, mungkin biasa berupa prototype. Kita bisa melihat dari depth and breadth-nya.
berapa banyak cakupan interface tools dalam sistem tersebut. Ya. Apakah sudah mencakup keseluruhan atau belum? Kemudian apakah sistem menggunakan interface styles yang berbeda? Jika itu memiliki styles yang berbeda, itu pun akan membuat user mengalami kebingungan karena memang terlihat stylesnya pun berbeda-beda. Ya, apakah ini buttonnya sama ataukah ini berbeda? Nah, itu akan membuat user menjadi bingung. Nah, ini menjadi evaluasi tersendiri. Dapatkah interaction teknik dan widget yang baru itu ditambahkan? Ataukah hanya cukup itu saja, sudah mewakili keseluruhan? Kemudian untuk portability, apakah user interface dapat bekerja dalam multiple platform? Ketika itu bisa digunakan dengan dalam multiple platform, berarti itu dianggap oke. Tetapi hanya ketika dia hanya menggunakan platform satu saja, satu platform saja, mungkin itu bisa dikembangkan lagi. Jadi itu termasuk juga dalam evaluasi. Ease of use, apakah sistem informasi itu cukup mudah ya digunakan oleh user secara awam? Apakah interface tersebut cukup sederhana ketika orang awam akan langsung berinteraksi dengan interface tersebut? Ya. Efisienkah dari tools tersebut atau tidak? Bagaimana evaluasi tentang kualitas dan kualitas dari sistem interface-nya itu? Ya, jadi kualitasnya itu seperti apa? Beberapa tools membutuhkan libraries yang amat besar dalam memori saat runtime. Nah, terkadang untuk beberapa aplikasi akan terjadi rendering yang cukup lama ya biasanya, dan itu tergantung dari tools yang digunakan. Apakah itu memorinya terlalu berat, ataukah toolsnya memang terlalu berat untuk digunakan. Nah, kita bisa memilih tools mana yang lebih ringan, karena bisa jadi aplikasi atau interface yang akan digunakan orang awam ini secara keseluruhan, ya intinya seperti itu, bisa jadi mereka mengaksesnya dengan menggunakan mobile phone, di mana mobile phone ini memiliki keterbatasan yang pastinya berbeda ketika kita langsung berinteraksi dengan komputer, gitu ya. Kemudian bagaimana kehandalan dan ketahanan sistem interface tersebut? Ketika kita menggunakan mobile phone, ternyata interface-nya akan kacau. Jadi contohnya untuk menu home dia akan terlalu lebar atau malah menutupi menu yang lainnya, gitu ya. Kemudian support, karena banyak tools cukup sulit untuk dioperasikan, maka training dan after sales service menjadi penting bagi user. Jadi setelah sistem itu sudah selesai, ya, akan dilakukan training. Apakah ini ease of use-nya termasuk mudah atau tidak, simple atau malah kompleks, gitu ya. Kemudian kita bisa melihat setelah dijual, produk itu dijual, sistem informasi itu dijual, kemudian kita bisa melihat user itu mengalami kesulitan atau tidak. Jadi biasanya kita bisa melihat dari opini user yang ditulis di sana. Ketika kita contohnya kita akan mendownload di Play Store. Biasanya kita akan melihat opini dari orang-orang yang sudah menggunakan aplikasi tersebut ya. Apakah ini kompatibel, apakah ini efektif digunakan atau tidak. Biasanya kita bisa melihat dari user yang sudah menggunakan sistem tersebut atau aplikasi tersebut. Interface Builders mempunyai palet atau menu widget yang dapat dipilih dan diletakkan dengan mouse dalam sebuah form atau window. Mempunyai sekumpulan properties, menghubungkan callbacks dengan setiap widget, membuat listing code secara langsung, dan mudah untuk digunakan. Jadi ketika developer akan membuat sistem, dia tidak bisa membangun dari sisi subjektif saja. Jadi seumpama saya akan membuat interface untuk digunakan secara umum, saya tidak bisa serta-merta memilih warna yang saya sukai saja. Tetapi di sini saya juga harus mempertimbangkan kira-kira warna mana yang netral yang bisa digunakan untuk keseluruhan user, untuk semua kalangan, untuk semua umur. Ya. Saya tidak bisa secara egois dari sisi subjektif saja, saya bisa memilih warna, saya bisa
dengan bebas memilih style fontnya dan lain sebagainya, kita harus tetap dalam constraint atau batasan-batasan di mana sistem ini untuk siapa, profile usernya ini siapa, lalu aplikasi ini akan digunakan di mana, dan juga tujuannya apa. Jadi kita harus tahu. Sisi developer ini harus menyesuaikan juga dari sisi usernya, ya. Why use interface builder? Desain berbeda dengan programming. Orang yang tidak mengenal programming dapat mendesain dan mengimplementasikan user interfaces. Kemudian kolaborasi antara desainer, user, dan juga manajer dalam proses pengembangan user interface ini menjadi penting. Ya. User interface code menjadi lebih mudah dan lebih ekonomis karena adanya tools tersebut. Ya. Jadi interface builder ini kita bisa memilih ya mana yang kita butuhkan ya. Terutama memang kita harus tahu user profile-nya itu siapa, yang akan menggunakan siapa. Jadi kita bisa dari sisi developer pun kita bisa memilih interface builder yang sesuai, gitu ya. Kemudian memberikan sekumpulan standar user interface komponen. Dapat bekerja di multiple platform dan juga fungsi-fungsi yang sulit atau kompleks langsung dapat diotomatisasi. Jadi kita bisa mempertimbangkan dari beberapa interface komponen ya apakah ini sudah sesuai atau tidak, apakah interface ini bisa digunakan dalam multiple platform ya. Jadi seperti yang kita lihat dari evaluasi tadi. Kemudian dari segi kualitas interface, desain dapat dengan cepat diprototipekan dan diimplementasikan. Ya, jadi ini akan sangat memudahkan developer untuk membuat prototipe dan juga akan menyingkat waktu untuk diimplementasikan. Kemungkinan menjadi lebih mudah untuk menggabungkan perubahan yang ditemukan berdasarkan pada user testing. Kalau kita sudah selesai membuat prototipe, kemudian akan ditesting oleh user. Kita bisa langsung dari sisi developer langsung mendapat penilaian dari user testing tersebut gitu ya. Mana yang kurang atau mana yang harus ditambahkan gitu ya. Atau mungkin ada beberapa komponen yang harus dihilangkan karena itu akan memberikan ambiguitas gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari user testing. Ada banyak user interfaces untuk aplikasi yang sama. Kemudian ada kemungkinan untuk mengembangkan juga untuk beberapa tools lainnya ya teman-teman ya. Kita bisa melihat bahwa tools itu tidak hanya terbatas dalam pemilihan, tetapi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan apa yang kita lihat dari sisi user profile tersebut. Nah, visualbasic.net ini termasuk dalam Microsoft Visual Studio ya. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai salah satu GUI programming language yang banyak digunakan. Nah, VBNet ini menggunakan direct manipulasi dan mengandung banyak komponen dari pre-written dan fungsi-fungsi otomatisasi. Jadi ini sering digunakannya untuk pembuatan interface atau GUI. VB dan VS.net membuat prototyping dan development user interfaces secara cepat dengan hanya drag and drop objek ke dalam formnya. Tetapi untuk VBNet ini mungkin interface-nya masih cukup sederhana ya teman-teman ya. Jadi tetapi ini cukup mewakili dalam pembuatan prototype. Objek kemudian dapat dimodifikasi dengan menggunakan properties window. Nah, untuk ease of use-nya kita pun juga bisa membuat grafiknya dari hasil user testing ya. Kita bisa melihat dari sisi ini. Nah, kira-kira dari difficult of use-nya yang mana ini? Programming in C, Director V6, Visual Basic, HyperCard, ataupun yang lainnya. Kira-kira yang mana yang menjadi goal? Oke, baik teman-teman. Untuk materi hari ini kita sudah selesai ya. Silakan jika ada pertanyaan atau kita akan diskusi. Saya akan stop recording dulu ya, stop screen juga. Sebentar.